semuanya, balik lagi bareng kita di podcast Camen, cakap santai akuntansi manajemen. Kenalin, aku Nawal Afni. Dan aku Pika. Dan aku Zahra. Nah, jadi di episode kedua ini, kita bakal kupas bareng tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Kita gak cuma bahas materi yang kaku dan bikin awkward, tapi bakal bikin akuntansi manajemen jadi lebih mudah dipahami, relate sama praktik di dunia kerja, dan pastinya gak bikin pengen balik kanan buat lari. Nah, bener banget, karena di Camen, akuntansi bukan cuma angka sama hitungan yang bikin pusing, tapi jadi senjata pamungkas yang bikin buat strategi dan ambil keputusan menjadi lebih cerdas dan berdaya guna teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari berbagai literatur, definisi akuntansi manajemen itu banyak sekali dan saling melengkapi. Ada yang menekankan pada informasi keuangan, ada yang menekankan pada sistem, bahkan ada yang melihatnya sebagai mitra strategis manajemen. Nah, sebenarnya apa sih akuntansi manajemen menurut para ahli? Nah, kalau menurut Purwanti dan Prawinegoro pada tahun 2013, akuntansi manajemen adalah kebutuhan informasi keuangan bagi manajemen dalam rangka pengambilan kebijakan rutin dan khusus untuk mencapai tujuan suatu entitas. Kebijakan rutin itu misalnya keputusan operasional sehari-hari, sedangkan keputusan khusus itu bersifat insidental dan tidak rutin, seperti menentukan volume produksi, ekspansi usaha, penggantian mesin, atau kebijakan riset produk serta pasar. Jadi lebih jelasnya bahwa keputusan-keputusan ini membutuhkan dukungan informasi akuntansi untuk internal entitas. Nah, sedangkan menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2004, akuntansi manajemen merupakan bagian dari sistem informasi. Sistem ini mengolah input menjadi output untuk mencapai tujuan entitas. Inputnya berupa proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan data akuntansi, sedangkan outputnya bisa berupa laporan khusus, harga pokok produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, ataupun komunikasi personal. Nah, menurut CIMA, akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan entitas, serta memastikan bahwa terjadinya akuntabilitas penggunaan sumber daya manusia. Nah, menurut AECPA, cakupan akuntansi manajemen itu luas, mencakup manajemen strategi, manajemen kinerja, dan juga manajemen risiko. Artinya, akuntansi manajemen bukan hanya menyediakan data, tapi mitra strategis organisasi. Wah, ternyata masih banyak ya yang menyamakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Padahal sebenarnya kan berbeda ya. Nah, boleh dong jelasin apa sih perbedaannya itu? Betul sekali. Nah, menurut tim Gramedia pada tahun 2022, akuntansi manajemen berorientasi pada pemakai internal, yaitu manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada pemakai eksternal, seperti pajak, perbankan, investor, dan juga kreditor. Nah, sedangkan menurut Firdaus pada tahun 2020 menjelaskan bahwa sistem akuntansi manajemen menyajikan informasi untuk internal entitas, sedangkan sistem akuntansi keuangan menyajikan laporan sesuai standar akuntansi untuk pihak eksternal. Menurut Syahir dan Purba pada tahun 2013, perbedaan lebih rincinya bisa kita analisis. Yang pertama, akuntansi manajemen tidak terikat standar akuntansi keuangan atau SAK, sedangkan akuntansi keuangan terikat aturan eksternal. Informasi akuntansi manajemen lebih terperinci dan bisa menggunakan ukuran keuangan maupun non-keuangan. Sifatnya lebih subjektif dan fleksibel, sedangkan akuntansi keuangan itu bersifat objektif dan diaudit. Nah, jadi bisa dibilang
Akuntansi manajemen itu fleksibel dan disesuaikan kebutuhan manajemen, sementara akuntansi keuangan harus patuh standar dan untuk pihak luar. Oke, nah kalau berbicara sistem, nah jadi sebenarnya apa sih tujuan utama sistem informasi akuntansi manajemen? Itu seperti apa gitu menurut kalian? Oke, Kak Nawal. Aku tampung ya. Menurut Firdaus tahun 2020, tujuan utama sistem akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi. Yang pertama untuk apa sih? Yang pastinya untuk proses perencanaan. Yang kedua adalah proses pengendalian. Yang ketiga adalah evaluasi serta pembiayaan produksi atau jasa. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Sistem ini memproses input berupa data akuntansi menjadi output seperti laporan kinerja, anggaran, analisis biaya, hingga laporan khusus. Nah, semua itu membantu manajemen menjalankan operasional dengan lebih terarah. Oke, kalau gitu, gimana nih kalau kita hubungkan dengan fungsi manajemen? Nah, jadi akuntansi manajemen itu masuk ke tahap mana saja? Nah, akuntansi manajemen itu masuk ke dalam beberapa tahap dalam konsep POAC. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Akuntansi manajemen itu berperan di semuanya dalam perencanaan atau planning. Manajemen akuntansi menetapkan tujuan dan strategi. Akuntansi manajemen menyediakan data masa lalu dan proyeksi masa depan untuk menyusun rencana yang rasional. Yang kedua adalah pada tahap organizing. Dalam perorganisasian, membantu mengatur sumber daya dan penyusunan struktur organisasi berdasarkan pada pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Yang ketiga adalah actuating atau pengarahan, mendukung terjadinya proses operasional melalui penyediaan informasi untuk komunikasi, motivasi, dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah proses pengendalian. Manajemen membandingkan antara rencana dan realisasi. Informasi akuntansi digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kegiatan operasional. Nah, bahkan menurut Komite MAP dan NAA, akuntansi manajemen juga menjamin ketepatan penggunaan sumber daya dan pertanggungjawaban atas sumber daya tersebut. Jadi, bukan hanya membantu keputusan, tapi juga menjaga akuntabilitas. Oke, jadi dari pembahasan kita kali ini bisa disimpulkan bahwa akuntansi manajemen itu adalah sistem informasi internal yang mendukung manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Nah, akuntansi manajemen ini cakupannya sangat luas, mulai dari kebijakan rutin sampai keputusan strategis seperti ekspansi dan manajemen risiko. Dan karena sifatnya fleksibel, berorientasi ke masa depan, akuntansi manajemen menjadi mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Oke, jadi sekarang kita tahu akuntansi manajemen itu bukan cuma soal laporan angka, tapi sistem informasi yang membantu organisasi berjalan lebih efektif dan rasional. Oke, sampai ketemu di episode Camen berikutnya. Tetap santai, tetap kritis, dan tetap cerdas bareng akuntansi manajemen. Bye-bye!